Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 60 poin yang ke 76, 77 ya. 76. Al-ma'arifu al-muta'alliqatu bisiwa ya, maksudnya bisiwa ya. Nukira fil ma'arifi allati tata'allaqu bi. Udah. Poin ke-77, nutiqa kullu syai'in hijabahu idza nataqa. Apa saja akan dapat berbicara ketika hijabnya berbicara. Jadi pada akhirnya yang jadi masalah kita tidak bisa menjelaskan, kita tidak bisa paham itu ya karena hijab kita bisu, hijab kita masih tertutup rapat sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran yang seliweran di sekitar kita, ya, keteladanan, contoh kemuliaan yang ada kita lihat semuanya menjadi tidak terlihat semuanya itu, bahwa pada akhirnya adalah hijab yang ada pada diri manusia adalah nafsu itu sendiri. Jadi diri kita inilah sebagai hijab kita sehingga kita tidak bisa melihat dengan transparan dan transandental. Jadi di sini juga ada kaitan, ingin saya kaitkan bahwa masalah yang diperdebatkan sejak dulu dan sampai sekarang belum pernah ada kompromi, yaitu apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang atau sudah statusnya sudah permanen. Kalau menurut Mu'tazilah, sekali orang itu sudah beriman, ya tidak mungkin akan berkurang imannya. Anda sudah tahu Jakarta, yakin ada Jakarta dan pernah ke sana. Mana mungkin satu hari Anda meragukan lagi Jakarta itu ada enggak ya? Ini kata Mu'tazilah semacam itu. Tetapi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyatakan wazdadu imana wa tasdiqa. Gimana mereka bertambah? Lalu bagaimana? Nah, para ahli sunnah wal jamaah meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ada pasang surutnya kemana itu. Saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bertambahnya iman itu artinya ketika hijabnya dikurangi, dicabut, maka akan bertambah. Tapi ketika hijabnya ditambah, ya akhirnya imannya berkurang. Jadi satu adalah hijabnya itu sendiri bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua bahwa yang inti substansi imannya ya memang tidak bertambah dan berkurang menurut saya, tetapi sinarnya itulah yang bertambah dan berkurang. Jadi yang bertambah itu sinarnya, seperti kita punya bohlam lah, kita beli yang berapa, yang 8 watt ya sekarang, terang kan 8 watt. Setelah 5 tahun susut enggak penyinarannya? Susut, akan semakin redup. Ya.
Nah, redupnya ini kenapa? Ya, coba kita lihat, ambil lap yang bersih di lap, di kasarnya ternyata sudah banyak debu. Jadi yang menyebabkan sinar itu berkurang karena banyak debu yang melekat pada kaca itu. Nah, iman juga sama. Kita merasakan, saya mau nanya adalah kepada Pak Afkar, ngaji rasa. Pernah nggak suatu ketika Anda merasakan nyaman sekali sholat tuh? Wokal pisan, pernah nggak? Pernah nggak ngerasa malas banget, ada nggak? Apakah itu bertambah dan berkurangnya iman? Oh tidak. Saya setuju dengan Mu'tazilah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, tetapi nyatanya gitu. Oh iya. Nah, itu ketika sedang rasanya malas sekali, itu menunjukkan imannya sedang berkurang. Ketika rajin banget sholat, nah berarti imannya sedang naik. Yang naik itu adalah sinarnya, bukan imannya. Nah, kenapa naik? Ya karena dibersihkan kacanya setiap hari, maka cahayanya lebih terang lagi. Nah, kalau kita abaikan terlalu banyak dosa-dosa, ya kita kurang istighfar, kurang bertobat kepada Allah, nggak pernah dibersihkan, ya kita juga lama-lama menjadi malas juga sholat itu sama saja. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satunya ciri orang munafik itu kalau sholat malas. Tapi ketika Anda malas, ya bukan berarti Anda munafik. Iya, itu keimanan Anda sedang turun cahayanya itu karena terlalu banyak kotoran-kotoran, kan terlalu banyak dosa-dosa yang Anda lakukan. Jadi seperti itulah kira-kira bahwa persoalannya adalah kembali pada hijab itu sendiri berupa debu-debu yang melekat di hati kita sehingga kita tidak transparan, tidak transandental. Dan itulah yang dimaksudkan izdadat imanan wa tasdiqa wa iman iman wa tasdiq apa gimana? Banyak kayak gitu ya. Wa mazaduhum ila imana wa tasdiqa. Mereka akan semakin bertambah yakin, semakin percaya kepada Tuhan. Itu seperti itu. Kemudian al-ma'rifatu as-samtiyatu, pengetahuan yang bersifat samtiyah, ilmu pengetahuan yang mendorong kita memilih untuk diam. Itu zamannya. Jadi ma'arif samtiyah, ilmu pengetahuan yang kita capai yang menyebabkan kita menjadi memilih untuk lebih baik diam. Diputar-putar terjemahannya. Itu tahkumu, itu yang menentukan. Ilmu diam itu yang menentukan. Wal ma'rifatun nutqiyah, dan ma'rifat nutqiyah, pengetahuan ucapan, pengetahuan yang membuat kita gemar berbicara, ilmu-ilmu yang perlu ngomong, itu tadu sifatnya mengundang, berceramah, berorasi, berdakwah, ya. Tapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah ilmu diam, bukan ilmu ngomong. Nggak tahu menyambung nggak? Ilmu diam itu apa sih? Al-ma'arifun samtiyah, ilmu pengetahuan yang kita peroleh, lalu mendorong kita untuk memilih diam. Ya, kalau ilmu fikih itu ilmu pengetahuan yang mendorong kita banyak ngomong. Hawanya itu pengen banyak ngomong aja, pengennya tukaran baik lah. Menyalah-nyalakan orang aja tuh. Iya, itu seperti apa? Mendekel lah perutnya itu. Bidah itu, musyrik itu, semua salah semuanya. Nah itu namanya al-ma'arif an-nutqiyah yang membuat kita jadi banyak ngomong, ya itu. Karena ilmu sendiri juga punya watak macam-macam itu. Jadi kembali lagi bahwa diam juga
sebagai satu ilmu. Ya, ngomong ilmu. Anda ngomong belajar enggak? Ada yang ngajarin enggak? Siapa yang ngajarin Anda ngomong? Orang tua lah. Lalu guru dan sebagainya. Sampai sekarang Anda belajar ngomong, ya. Belajar berorasi, belajar pidato, belajar ceramah, belajar ini, belajar jadi MC dan sebagainya. Kan belajar. Diam perlu belajar enggak? Sama, diam juga perlu belajar karena juga ada ilmu diam. Iya, orang ada diam dan ternyata lebih sulit mana belajar ngomong dengan belajar diam? Lebih sulit belajar diam kok. Nah, dan itu digambarkan dalam satu kisah dalam Al-Quran antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Semula Nabi Musa menganggap bahwa diam itu gampang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya bisa, insya Allah sahabat bisa. Kuatlah nggak ngomong mah nggak nanya. Ya ternyata ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa bertahan? Kamu belum berpengalaman dalam hal ini. Kan gitu kata Nabi Khidirnya. Ya betul juga. Iya. Ya ternyata ya memang nggak bisa diem dulu. Ya di luar kemampuannya terpaksa nanya, ya kenapa kau bunuh anak kecil yang tanpa dosa itu? Kenapa kau bunuh? Ya karena Nabi Musa kan kencang dengan syariatnya, gitu. Ya tidak tahu. Ya itu. Lalu kemudian juga saya pernah menceritakan. Ini kisah ilmu diam begini nih masih ada manfaatnya enggak sih? Iya, masih ada manfaatnya enggak sih? Di mana sih Bu mempraktekkan ilmu diam itu? Ya, sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menghadapi masalah-masalah di mana solusinya nggak ada yang lain kecuali kita harus pura-pura nggak tahu. Kita tutup mulut, namanya tutup mulut. Gimana? Nggak tahu. Jadi nggak jelas. Terus ya saya nggak paham. Jadi gimana? Ya nggak tahu. Menurut Anda gimana? Saya tidak punya pendapat. Akhirnya dijawab salah, dibantah salah, ya udah diam aja. Itu kalau sekali. Lalu pertanyaan yang mendasar bagi saya, Nabi Khidir membunuh anak dengan mangga seperti itu. Dengan dugaan anak ini besok artinya di saat yang akan datang nantinya anak ini akan menjadi penjahat. Sedangkan orang tuanya orang yang soleh. Yang jadi pertanyaan saya, di mana urgensinya? Secara hukum boleh enggak kita menindak seseorang yang diduga akan melakukan tindak kejahatan? Enggak ada. Seseorang ditangkap ketika sudah melakukan kejahatan. Kalau diduga yang nggak ada hukumnya dugaan mah. Nabi Khidir kan menduga. Masih relevan nggak pelajaran Al-Quran? Kita nanya, biar Anda berpikir kritis lah gitu. Nabi Khidir kan ketemu sama anak kecil dibunuh. Kata Nabi Khidir, "Lah, ngapain kamu bunuh? Apa dosa dia?" Nah, itu kan. Ya artinya ternyata ya sampai sekarang saja itu tetap namanya badan intelijen sebagai mata dan telinga negara. Dia melakukan
penelitian, kajian, pemantauan, pengamatan. Ya, semua seseorang itu gerak-geriknya dicatat, dihayati, dianalisa. Berkesimpulan bahwa ini orang berpotensi akan melakukan tindak yang membahayakan negara, yang bisa membubarkan negara. Sangat berbahaya sekali. Keputusannya harus dihabisin. Di dunia intelijen boleh nggak? Boleh. Kalau polisi boleh nggak? Boleh. Boleh. Lah ya iya. Silakan. Tetapi tetap konsekuensinya ketika Anda bunuh seseorang, ketangguhan menjadi masalah. Jadi syaratnya apa? Ya jangan ketangguhan. Itu aja masalahnya. Itu masalahnya. Jadi iya, ternyata bahwa dari pelajaran Al-Quran sendiri kita mengambil kesimpulan ternyata belajar diam lebih sulit daripada belajar ngomong. Karena yang menentukan adalah diam, bukan ngomong. Ngomong mah hanya bikin gaduh saja. Jadi al-ma'arifus samtiyah, ini memang kalimatnya seperti itu sih. Al-ma'arifatus samtiyah tahkumu, yang menentukan. Ya, wal ma'rifatun nutqiyah tadau. Sedangkan ilmu pengetahuan yang sifatnya banyak ngomong, ya itu hanya bikin gaduh aja. Tapi yang menentukan, yang mengeksekusi siapa? Ya ilmu yang diam itu, yang ada banyak ngomongnya. Ya kalau kepala bin nggak boleh banyak ngomong dong. Nggak boleh ngomong dia mah. Diem nggak boleh. Kecuali Menteri Penerangan ya. Kalau Menteri Penerangan harus diem tuh sebanyak ngomong. Banyak ngomong. Harus banyak ngomong. Kalau kepala bin Diem. harus diem, nggak boleh banyak ngomong. No comment. Seolah-olah tidak tahu. Itu kira-kira. Lanjut. Ana aqrabu min an yuhissani al-ilmu wa ab'adu min an yudrikani. Aku lebih dekat daripada dapat dirasakan dengan keilmuan. Aku lebih dekat daripada dapat dirasakan berdasarkan keilmuan. Dan aku lebih jauh dari apa yang dapat disadarkan. Aku lebih jauh dari apa yang dapat disadari. Maksudnya apa ini? Aku lebih dekat dari apa yang dirasakan oleh ilmu, aku lebih jauh dari apa yang disadari. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada temuan-temuan keilmuan. Allah tidak usah dicari karena Allah tidak jauh, Allah dekat. Lebih dekat dari urat nadi. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Allah lebih dekat dari diri kita sendiri. Sehingga dekatnya Allah tidak perlu analisa ilmiah. Tidak perlu pembuktian. Bagaimana harusnya membuktikan? Yang lebih dekat yang ada. Sesuatu yang ada masa dibuktikan. Jadi aneh juga ya. Bagaimana engkau membuktikan adanya Allah? Memangnya Allah nggak ada sehingga adanya harus dibuktikan. Sekarang Pak Afkar, saya ada di hadapan Anda nggak? Ada. Buya Sakur ada nggak? Ada. Di mana sekarang dia? Di depan saya. Di depan Pak Afkar. Apakah perlu Anda membuktikan keberadaan saya? Saya menanya dulu.
Haji Fuad, Anda melihat saya nggak? Lagi apa saya lagi? Kelihatan nggak? Bahasanya omongnya terdengar nggak? Apakah Anda dituntut harus membuktikan keberadaan Buya? Jadi persoalannya adalah orang ingin membuktikan adanya Tuhan. Sepertinya Tuhan itu antara ada dan tidak ada. Ya ini. Lalu dibuktikannya dengan sesuatu yang mungkin. Makhlukat yang termasuknya adalah minal mumkinat. Bagaimana mumkinat membuktikan wajibul wujud? Bagaimana makhluk-makhluk yang mungkin, artinya mungkin dicipta mungkin tidak, menjadi alat bukti untuk sesuatu yang wajib adanya? Kan nggak masuk akal semuanya. Ini jadi persoalan besar. Jangan bingung Pak Rahmat. Iya, jangan bingung. Jadi makanya itulah menjadi kesulitan bahwa Allah lebih dekat dari min an yuhassanil ilmu wa abadu min an yudrikani. Jadi aku lebih dekat dari kemampuan ilmu menjangkau, ya. Lebih dekat dari kemampuan ilmu menjangkau dan aku lebih jauh daripada kemampuan ilmu memahami. Itu persoalannya. Memang bahasanya begini. Jadi saya sendiri juga mohon maaf nih Pak Afkar, kadang-kadang saya merasakan betapa saya lemahnya itu. Ya, ketika saya bukan tidak paham, tapi saya tidak bisa memindahkan pemahaman saya kepada Anda. Tidak bisa mentransfer pemahaman saya kepada Anda, sehingga Anda tidak paham. Yang salah bukan kitab ini punya siapa-siapa, yang salah adalah saya, karena saya tidak mampu menjelaskan supaya Anda jadi paham. Ya, kembali kepada Einstein lagi, ketika Anda tidak bisa menyampaikan, membuat anak itu menjadi paham, ya perlu dipertanyakan. Jangan-jangan Anda belum paham. Saya kalau tidak paham, silakan dengan cara muter-muter bagaimana caranya. Ya, tolong sampaikan, orang pasti paham demikian. Itulah salah satu kelemahan. Ya, masalah ya, apalagi ini memang kalimatnya bukan kalimat-kalimat biasa yang bisa kita baca di kitab-kitab fikih, ya, yang sangat jelas dan gamblang. Ini adalah renungan spiritual yang sangat dalam sekali. Ya, auqafani baina yadayhi. Tuhanku mempersilakan aku bersimpuh di hadapannya. Auqafani baina yadaihi. Tuhanku mempersilakan aku simpuh di hadapannya. Wa qala li, lalu dia berkata kepadaku, hal tara ghairi, apakah engkau melihat selain aku? Apakah engkau melihat sesuatu yang lain selain aku ini? Faqultu la, ku jawab tidak. Tuhanku berkata kepadaku, apakah engkau melihat selain aku? Ku jawab tidak. Aku tidak melihat selain engkau. Faqala, lalu Tuhanku berkata, la tarani illa baina yadayya. Engkau tidak mungkin dapat melihatku kecuali ketika engkau berada di hadapanku. Berhadap-hadapan. Wa huwa dza tansarifu wa tara ghairi. Atas dasar itulah maka engkau menjadi berpaling, ya. Wa tara ghairi, menjadi engkau melihat selain aku. Karena engkau tidak berhadapan denganku, maka engkau menjadi akhirnya melihat selain aku. Ya, ketika di rumah engkau melihat anak istrimu. Ketika di sini engkau melihat gurumu, kan gitu. Ya, ketika di pasar ya melihat pedagang-pedagang. Wa tara ghairi wa la tarani, dan tidak melihat aku. Engkau melihat selain aku dan tidak melihat aku.
Fa idza ra'aitahu, ketika engkau melihat Tuhan, melihatnya, fala tajhadu, jangan engkau membangkang, jangan engkau abaikan, jangan engkau ingkari. Wahfad wasiyati, jagalah wasiatku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, indayataha, apabila engkau sia-siakan kesempatan itu, kesempatan untuk melihat aku, kafarta, maka engkau menjadi kafir. Kalau engkau sia-siakan kesempatan untuk melihatku, kau sia-siakan, maka engkau menjadi kafir. Kafarta, menjadi kafir. Aku dipersilahkan bersimpuh di hadapannya dan berkata kepadaku, apakah engkau melihat selain aku? Ku jawab, tidak. Dia berkata, engkau tidak akan dapat melihatku kecuali di hadapanku. Itulah yang menyebabkan engkau berpaling lalu engkau melihat selain aku. Dan akibatnya engkau tidak melihatku. Apabila engkau melihatku, maka jangan engkau ingkari. Jagalah wasiatku. Apabila engkau sia-siakan, maka engkau menjadi kafir. Ketika dia mengatakan aku, ketika dia mengatakan aku. Ya. Wa idza qala laka, ketika dia berkata kepadamu ana, aku, fasaddiqhu, percayailah. Faqad sadaqtuhu, aku juga mempercayainya. Wa idza qala laka huwa, ketika dia berkata dia, kalau dia mengatakan aku, percayalah. Kalau dia mengatakan dia, fakadibu, jangan dipercaya. Monggo. Percaya. Fa ini qad kadzabtuhu, aku juga tidak percaya kepadanya. Artinya aku juga tidak membenarkannya. Jadi artinya bahwa ketika aku diperkenankan oleh Tuhanku untuk duduk bersimpuh di hadapannya, ini adalah pengalaman spiritual di mana kita menghadapi suasana keheningan, kekhusyuan, kerinduan, cinta yang menggelora. Lalu kita mencari tempat yang sunyi, di hutan, di gua, di lautan dan sebagainya. Ingin melakukan introspeksi, melakukan self koreksi, untuk melakukan perenungan-perenungan dalam rangka mencari pencerahan. Itulah yang dimaksudkan ketika Tuhanku mempersilahkan aku duduk bersimpuh di hadapan, seperti itu. Ini memang perlu diterjemahkan ya. Nah ini kan kalau kita kan punya tradisi setiap tahun sekali, yaitu bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, 40 hari sambil puasa. Ya, tapi sampai sekarang saya masih tetap menggunakan metode puasa yang sama seperti puasa bulan puasa. Artinya ada imsaknya, ada buka puasanya, makanannya ya bebas, boleh makan apa saja, nggak ada pantangan. Ya tidak ada istilah puasa ngebleng tuh puasa. Hanya baru pernah 1 kali saya melakukan uji coba puasa 1 minggu. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Sampai nanti kalau berhasil ya sampai 40 hari lah gitu.
sampai tekan kontrak siap mati. Iya, karena bagaimanapun juga harganya mahal ya. Membuka rahasia itu harganya mahal banget. Iya, di lembah silikon itu bagaimana mencari blueprint teknologi yang canggih itu harganya mahal kok. Ya dia. Kayak sama miliaran dolar harganya itu. Iya, maka kita juga mau membuka rahasia juga mahal ya. Ya, itulah makanya baru satu kali saya terus ya yang saya uji coba kan Mas Epeng, bapaknya Jaul, Mas Epeng itu 1 hari, satu minggu puasanya, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, puasanya seminggu. Jadi bukan dari terbit matahari sampai tenggelam, bukan ya seminggu. Dan ketika saya membimbing, ya sayanya juga di sampingnya. Engkau melihat aku ketika engkau berhadapan denganku. Kan gitu, artinya dibimbing yang semacam itu. Saya masih belum punya keberanian untuk melangkah sampai 40 hari, apalagi mencoba kepada yang lain. Kalau sudah 40 hari kan saya ada kontrak, udah di atas segel. Tidak akan menuntut kalau mati. Ukurnya kan mati. Iya, kalau siap boleh. Segel bersama ini saya menyatakan atas pilihan saya sendiri tanpa paksaan. Saya ingin puasa 40 hari nggak mau tidur. Resikonya apabila saya sampai tidak panjang umur, saya tidak menuntut kepada Buya. Siap itu boleh. Ya. Tapi yang jadi masalah kan saya yang membimbingnya kan harus ikut puasa juga. Itu yang jadi masalahnya. Iya. Jadi kalau banyak mursyid nyuruh puasa, dianya nggak puasa nggak apa kok. Iya kan, iya itu kan jarak koni. Ya, muridnya pada puasa, dianya nggak puasa, macam itu. Ya karena dalam keadaan berpuasa itu, apalagi kita di tempat yang sunyi, kita merasakan bersimpuh di hadapan Tuhan. Ya, di situ terjadi suatu pencerahan yang luar biasa, sehingga kita banyak hal-hal yang tadinya dengan keilmuan kita sebatas oh begitu ya. Ya setelah kita masuk ke dalam wilayah pencerahan, akhirnya banyak ohnya. Oh gitu. Oh kebanyakan oh lamanya ya oh itu kan bulat persoalannya. Ya oh jadi begitu. Oh iya. Adalah dari banyak sekali. Nah itulah yang namanya idrak. Jadi akrabu apa namanya tadi, akrabu min an yuhissanil ilmu wa ab'adu min an yudrikani. Itu kesadaran memahami itulah juga jauh. Tetap saja sekalipun Anda sudah berulang-ulang, tetap saja hakikat yang semestinya tetap Tuhanmu adalah mutlak pada akhirnya. Iya, masih O-nya O kecil belum O besar. Iya, pada akhirnya. Karena kenapa? Ya karena bagaimanapun Tuhan tidak bisa diimajinasikan dengan apapun. Karena Allah Maha Mutlak dan tidak terikat dengan apapun. Itu. Oke, itu aja dulu deh. Sampai 81 ya, 81. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.